Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam Sapaan Gembala. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara senantiasa menikmati kehidupan ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah Anda pernah jengkel dan batin seperti ini? Enak aja, susah payah saya mendapatkan, malah disuruh kasih ke orang lain. Atau, kok enak, saya yang bekerja susah payah siang dan malam, lalu sekarang hasilnya disuruh membagikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara, intinya mana rela. Mengapa seseorang bisa merasa demikian? Karena ia memahami dan memaknai apa yang ia punya sebagai miliknya sendiri, sehingga ia berhak untuk menikmati, berhak untuk memberikan ataupun tidak memberikannya kepada orang lain. Saudara, orang-orang yang demikian biasanya akan berkata bahwa dia akan memberikan sesuatu kepada orang lain kalau dia cukup, bahkan kalau ada lebih, saya akan memberikannya kepada orang lain. Tetapi sebenarnya orang-orang yang demikian tidak betul-betul mau melakukannya. Setiap kali dia mendapatkan lebih banyak lagi, saudara, maka makin eman untuk dibagikan kepada orang lain. Makin eman, tak pek dewe, kan lebih senang. Ngapain harus memberikan kepada orang lain? Jadi persoalannya ada di mana, Bapak, Ibu, dan saudara? Apakah di hartanya? Tidak. Persoalannya ada di hati. Kalau hati kita tamak akan harta, maka makin berlimpah-limpah yang kita punya, makin pelit, makin eman untuk berbagi dengan orang lain. Itulah saudara-saudara yang dialami oleh seorang yang datang kepada Tuhan Yesus dalam bacaan kita hari ini. Ia bertanya tentang bagaimana beroleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan menyuruhnya begini-begini, dan ia sudah melakukan semua perintah Tuhan itu. Tetapi giliran Tuhan berkata dalam ayat 21, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki itu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, apa respon orang ini mendengar perkataan Tuhan seperti itu? Ayat 22 mengatakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Hatinya kecewa. Jawaban Tuhan di luar dugaannya. Dan saudara, Tuhan tahu bagaimana isi hati orang ini. Karena itulah Tuhan memandang orang itu dan menaruh kasih kepadanya. Respon orang ini menjadi bukti jelas bahwa orang ini lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan. Hatinya telah terpaut kepada harta kekayaannya. Dia tidak bisa menuruti perintah Tuhan karena satu hal, yaitu harta kekayaannya. Hartanya banyak. Dalam bahasa aslinya dikatakan karena propertinya banyak, tanahnya banyak. Mana rela dijual lalu disuruh bagikan itu kepada orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apa sebabnya kita masih sulit untuk memberikan apa yang kita punya untuk menolong orang lain? Bukankah itu juga menjadi bagian dari perintah Tuhan? Apakah dengan memberikan apa yang kita punya, kita akan kehilangan segala-galanya? Tidak, bukan.
Justru ketika kita mendapat segala-galanya, yakni kasih, pemeliharaan Tuhan, kekuatan, pertolongan Tuhan, anugerah keselamatan dari Tuhan, kita telah menerima, kita telah mendapat, maka kekayaan itu kini kita bagikan dengan apa yang kita punya untuk orang lain. Harta yang kita punya bisa menjadi tanda berkat dari Tuhan, tetapi kita bisa menjadikannya penghalang untuk kita lebih mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, maka dengan memberikan apa yang kita punya, memberi itu sebenarnya adalah tanda bahwa kita ini telah menerima. Selain itu, ketika kita memberi, maka sebenarnya sikap itu menunjukkan hati kita bukan pada apa yang kita punya, tapi hati kita ada pada Tuhan. Dan saudara, apakah kita juga menyadari ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, ketika kita merelakan apa yang kita punya demi untuk orang lain bisa makan, bisa hidup, bisa bekerja, saudara, sebenarnya kita telah menghadirkan kerajaan Allah itu. Menghadirkan kerajaan Allah, sehingga orang lain pun merasakan kehadiran dan kasih Tuhan yang nyata melalui diri kita. Saudara-saudara, maukah kita melakukannya? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah menerima anugerah keselamatan. Bahkan kami menerima kasih, pemeliharaan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Karenanya Tuhan, mampukanlah kami untuk kami juga dengan rela hati melakukan perintah-Mu ketika kami harus berbagi apa yang kami punya kepada orang lain. Sebab sesungguhnya semua itu adalah milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.